Mas Billy, aku penasaran deh itu lokasi syutingnya, pabriknya di mana ya, dan berapa lama untuk sampai akhirnya dapat pabrik itu? Pabriknya di Sukabumi, pencariannya sekitar 2 bulan baru nemu tuh pabrik, dan itu last option. Setelah semuanya dicari-cari akhirnya ada juga gitu. Bahkan Mas Billy kan tadi sempat mention bahwa sebenarnya punya sixth sense gitu, bisa ngelihat. Nah itu ke distract nggak sih ketika lagi bikin produksi ini terus tiba-tiba didatengin segala macam gitu? Ada pengalaman? Pasti yang namanya kalau kita lagi berada di satu tempat, kalau ngelihat sesuatu yang nggak enak kan jadi kaget gitu ya. Tapi selain itu juga itu dia memiliki pengaruh energi ke kita, baik kita yang bisa ataupun teman-teman yang lain, dan juga ke peralatan. Karena kita juga beberapa kali peralatan itu rusak, kebakar dan sebagainya, dan juga tentunya hal itu juga ngebuat pemain-pemainnya juga ngerasa kalau udah malam hari tuh di situ kan suasana udah berubah gitu. Jadi kita ya yang penting jaga sikap, jaga perkataan, itu jangan sembarangan dan sebagainya. Dan di situ kita ditemani sama juru kuncinya di sana lah untuk ngejagain gitu di sana gitu. Gitu sih. Mas Billy sama Ama mungkin nyambung dikit dari Mas Billy, ngerasa gimana sih pada saat syuting terutama di pabrik itu, ada rasa bisa kan kalau film horor suka ada gimana-gimananya gitu. Nah, Gangguan. Gue juga ngerasain kayak gitu nggak sih? Jawab duluan. Kalau saya kebetulan enggak. Mungkin tidak sesensitif Mas Billy gitu, jadi nggak ngerasain sih. Iya. Kalau aku sih Pak, pertama kali datang ke set sangat mendukung dalam hal bisnis itu dan juga cerita. Oke, so it was great. I love the set. Tentunya Mas Billy dan teman-teman harus ada beberapa adjustment ya di set itu segala macam. But it was great. Sangat mendukung. Kalau dari sudut pandang aktor itu, kalau setnya bagus, itu mendukung kita berperan sebagai peran kita. Tuh. Tapi kalau soal mistis, saya tidak ada six sense itu. Cuman ada penciuman yang kurang menyenangkan. Tai kucing. Gotcha. Sorry. Ada juga, tapi kan diingat lagi ini kan pabrik terlantar dan banyak masa lalu juga. Apa yang diceritakan Mas Billy juga benar. Kebetulan saya pagi-pagi kan suka nimbrung sama warga yang warteg apalah di situ kan, warkop, warkop, dan mereka cerita kalau zaman dulu tuh ada sejarah yang tidak menyenangkan soal pabrik itu. Cuman menurut saya karena kita semua alhamdulillah selamat, I think we did a good job. Ya insyaallah mbaknya suka nanti lihat pabriknya yang asli di film nanti ya. Mungkin tadi kebakaran segala macam itu tidak mengganggu proses syuting dari kalian berdua sama sekali. Nah, kebakaran ada kebakaran kecil. Oh iya gitu. sorry iya. Kalau itu alhamdulillah enggak kan, kembali lagi kayaknya selain aktornya juga kita satu tim produksi itu kompak gitu. We really take care of each other alhamdulillah. Jadi hal-hal seperti itu tidak mengganggu banget lah, masih kita bisa handle. Oh, satu lagi yang saya cium, bangkai tikus. Mas Billy. Tapi setelah kejadian yang ada barang terbakar itu, cara bikin kondusifin lagi gitu. Ya kita ngelihatnya itu sebagai aspek teknis aja gitu. Mau kebakar atau genset mati, lampu mati dan sebagainya gitu. Ya udah teknis aja gitu. Jadi kalaupun kalau mau disangkut pautin ke supranatural, ya udah kita di sini kerja, kita udah doa, kita udah minta izin, ya jangan somperal aja, lebih ke sana sih, gitu. Mas Billy kan suka jalan-jalan nih, Ya. jalan-jalan horor gitu ya. Ada inspirasi nggak buat pencarian tempatnya gitu, dan berapa lama buat mencari tempat ini? Memang dari pabrik ini tuh emang udah lama banget jadi on the listnya aku untuk bikin konten penelusuran ke tempat serem ya, ke tempat angker ya gitu. Dan ya udah akhirnya dipertemukan di sini, maka itu senang banget. Dan juga while syuting juga akhirnya ikut penelusuran, ajak Muhammad Khan gitu kan, yuk kita keliling-keliling yuk gitu. Karena kan sebenarnya asiknya juga itu karena kita jadi tahu tentang sejarah ya. Oh ini dulunya gimana, oh ini bagaimana gitu, kayak gitu. Jadi itu inspirasi banget sih. Dan emang kalau ke tempat-tempat yang angker kayak gini ya kita harus ya jaga sikap aja sih. Ya. Mas Billy, setan yang di sini itu sempat Mas Billy lihat beneran nggak sih gitu, atau memang imajinasi aja? Kalau kita ngomongin proses desain karakter entitasnya itu memang secara organik gabungan dari beberapa entitas yang pernah saya lihat di
pabrik-pabrik yang lain gitu ya. Jadi digabungin wujudnya seperti apa, dan juga kalau yang real-realnya di sini sih memang lebih ke banyak kayak manusia, cuman siluet kayak gitu aja. Cuman kalau yang entitasnya di sini pure kreativitas, inspirasinya dari berbagai tempat gitu. Perempuan ya mas? Laki-laki. Iya. Oh, kita ada gender reveal. Sebenarnya enggak sih ya. Tapi yang mainin itu laki-laki. Jadi sebenarnya nggak ada gendernya. Siap. Kalau untuk karakter Ama sendiri ada trademark tersendiri nggak sih, kayak misalnya karakter Pak Ilyas gitu? Sebetulnya ada. Jadi memang seperti yang tadi Mike juga udah bilang, ada kunciannya nih untuk masing-masing karakter gitu. Dan kami juga melakukan itu di proses reading, dan waktu itu juga Billy minta kita kasih penawaran apa nih dari masing-masing karakter gitu. Dan untuk Ama akhirnya ketemu. Tapi mau tuh aku spill sekarang? Boleh. Jangan ya. Jadi sebenarnya aku ngerasa Tapi pasti ketahuan kok. iya. Semua masing-masing tuh punya ininya, ciri khasnya gitu. Iya, jadi aku suka ngerasa kayak gue ngasih PR terlalu susah ya ke mereka ya, karena emang karakternya sebenarnya kompleks ya. Karakternya Tapi aku kompleks senang banget. dikasih PR gitu, kayak emang karena lebih distintif lagi kan. Jadi masing-masing karakternya dan punya Motivasinya motivasinya jelas. gitu. Iya. Kenapa dia begitu, ada sejarahnya juga. Yes. Kenapa mereka melakukan hal-hal tersebut gitu. Jadi itu yang bikin menarik. By the way, FYI, pas kita mau ngomongin karakternya dan nge-spill, yang itu gugup banget. Langsung keringetan, langsung jajan gitu. Mas Billy, untuk batiknya sendiri, ini benar-benar kalian yang bikin, terus Iya. ada inspirasi mungkin batik dari daerah mana gitu, terus motifnya ini lebih Ya, kemana sih? Gitu. balik lagi ke mengetahui bahwa proses pembuatan batik tiap daerahnya kan punya filosofinya, lalu dituangkan ke dalam grafisnya. Nah, di sini kita punya cerita, kita punya lore tentang Gemah Ripah ini, dan kita berusaha untuk mentranslate itu ke dalam bentuk grafisnya. Jadi benar-benar organik banget, kita buat from scratch. Itu kenapa bentuknya seperti itu, dan itu melambangkan apa, itu seperti itu. Floral atau bunga-bungaan atau ada hewannya juga? Ya, Nanti kita lihat aja. itu nanti bisa lebih Kita jelasnya lihat. lagi nih. Kenapa kalau nanti teman-teman bisa lihat di trailer trailer, teaser atau poster, coba lihat lebih jelas lagi Ya. itu apa sih gitu. Ya. Jadi berarti yang Gemes. dipakai buat buka itu nggak sih, aku beda lagi? Ya, Itu kan? Ya. Tuh. Gitu. Dan terbuat dari apa dalam cerita itu juga itu sesuatu yang menarik sih. Ya. Sangat.